Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat pergi istighfar, perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat, semakin salat kita baiki, insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir, Allahu Akbar. Shallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Salah saya apa? Dosa saya apa sama dia? Saya nggak punya urusan. Kalau dia berani, kenapa nggak langsung datang ke Padepokan? One by one dong, head to head dong. Gak usah dengan cara-cara yang picik, dengan cara-cara yang kotor. Kalau merasa dia nggak suka sama saya, dia sirik sama saya, dia hasut dengki iri sama saya, yaitu hak-hak dia dong. Tapi yang jadi masalah, dia tiap malam aja dia ngerjain dia saya jarak jauh. Orang asem ini orang, namanya Haji Komar. Dia keluarga ini udah saya kemplangin sama saya. Bolehlah, biar saya orang begini, orang bertengkruyukan baik. Saya orang kayak gini, orang cuak-cuakan. Kalaupun nggak suka tinggal ngomong aja depan. Kalau berani jangan lewat belakang. Itu namanya orang-orang pengecut. Saya tidak pernah berurusan dengan siapapun. Saya tidak pernah mengganggu siapapun. Masing-masing aja lah. Saya sih ikhlas. Ketika banyak orang yang iri dan dengki dengan saya, wajar. Saya sebagai manusia biasa, saya sebagai hamba Allah yang dhaif al-fakir ila rahmatillah. Dan saya nyatakan dari hati yang paling dalam saya, kalau saya banyak salah, kalau saya banyak dosa, siapapun yang pernah disakitin sama saya hanya meminta maaf. Ya. Assalamualaikum. Kang Ujang, ngapain tuh ya? Assalamualaikum. Loh, kok mbak tahu saya? Tahu lah, siapa yang nggak tahu mah. Boleh saya masuk? Duduk. Boleh kamera juga masuk? Boleh. Ada apa ya Kang Ujang malam-malam kayak gini? Ada apa? Kok tahu saya sih? Jadi gemeteran nih Kang Ujang sini. Gemeteran, ada aja. Kang Ujang lagi hantu. Ada. Mbak dengan siapa? Ririn, emang kenapa ya Kang Ujang? Oh, mbak anaknya itu Pak Haji Komar. Iya. Oh, Pak Haji Komar punya anak ini. Iya. Mbak masih gadis, perawan, punya suami. Kelihatannya gimana? Kok katanya gimana? Janda. Oh, Kang Ujang udah malam-malam di sini. Oh, janda. Barangkali mau apel ke sini. Oh, mau apel? Saya nggak tahu nih Pak Haji Komar itu punya anak, mbak terus punya janda. Saya nggak tahu, mohon maaf. Ada aja. Malam-malam kayak gini kan Kang Ujang. Ya makanya saya kesini. Tujuannya kan Ya. barangkali ngapel. Apel? Kakak mau ngopi. Ada. Oh, mbak jualan. Iya, aku buka warung. Oh, buka warung. Ada aku bikinin kopi lendot. Oh, ada kopi lendot. Ada kopi peluk. Oh, kopi Ada peluk. kopi ngecrit. Oh, kopi ngecrit. Ada aja. Mas kopi. Maksudnya kopi lendot itu gimana? Kopi lendot tuh bisa dilendotin. Oh, sambil ngelendot gitu ngopi. Iya, kopi peluk. Kopi peluk tuh bisa pelukan, kekepan. Oh, kekepan. Terus sambil ngopi gitu. Kalau ngecrit. Kok kamu, masa anaknya Pak Haji kayak gitu kamu? Nggak sopan kamu. Ya maaf aja, ini kan tujuannya ketemu. Ya, sama saya orang. sih nggak Nggak mau. mungkin kalau malam-malam. Paling ngapel ini mah Kang Ojang bisa aja. Apa mau ngapel saya ya? Sumpah saya kesini tuh saya nggak tahu Pak Haji itu punya anak janda. Terus apalagi jualan kopi ngecit, kopi lendot, ada aja. Ini kan kopi Aduh. Masa kamu anak Pak Haji loh, masa kayak gitu? ya terus kenapa nggak ada urusan sama Haji atau apa? Kalau kayak gitu kan biarin.
Saya kesini mau ketemu sama bapak kamu. Itu Haji Komar bapak kamu. Iya, bapak Saya kesini saya mau buat perhitungan sama dia. Kenapa bapak marah-marah? Dia marah tenang. Kenapa? Kenapa sih kamu ini kenapa? Coba. Oh kenapa? Lagi emosi saya lagi sepaneng Iya, saya. kenapa? Gak usah semangat. Mendingan sama saya dilendokin. Atau diceritain kan? Oh diceritain. Yang sopan kamu. Ya kan sekarang kan udah malam nih. Bapak sih udah istirahat. Ya makanya saya mau. Kenapa kamu belum tidur? Nah, ini nyantai. Aku mah kalau malam-malam kayak gini ngerokok. Oh nggak bisa tidur. Biasa. Terus saya tidak ngerokok lah ya. Oh ngaya. Iya, karena kan janda. Oh terus urusannya apa janda sama ngaya? Ya kan nggak yang enak-enak sama siapa? Tenang aja kamu. Udah tanya sama kayak aja. Mana bapak kamu? Keluarin. Nggak ada. Tidur udah Kang. Udah tenang tenang. Saya emosi. Udah. Jangan pegang-pegang perut ini meledos. Udah. Tidur aja sama aku. Kopi aku bikinin. Tidur kopi bikin tidur. Kopi lendot kopi. Gak waras kamu ya lama-lama ini. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berada di rumah Pak Haji Komar. Dan wanita yang menggoda Kang Ujang Bustomi ini dia adalah anak perempuan dari Pak Haji Komar. Sebagai seorang janda, rupanya wanita itu merasa kesepian dan merindukan sebuah belayan. Dan rupanya, wanita itu bersedia melayani siapa saja, sekalipun itu adalah ayahnya. Anak Pak Haji Komar ini terus-menerus menggoda dan mengajak Kang Ujang Bustomi masuk ke dalam kamar saja, dan tidak perlu menemui ayahnya. Tentu saja lama-lama Kang Ujang merasa risih atas perbuatan anak Pak Haji Komar tersebut, sehingga dengan sekali serangan, wanita kegatelan itu langsung dibuat pingsan. Kamar aja. Sok ke kamar aja. Mau yang mana? Kamar apa? Duduk kamu. Resen orang. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi pun menemukan sebuah kamar yang tidak terkunci, sehingga beliau pun segera masuk ke dalamnya. Dan rupanya begitu lelaki yang tertidur itu dibangunkan, dia langsung saja marah-marah kepada Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi sempat meminta maaf jika kedatangannya ini mengganggu, namun beliau terpaksa melakukan ini semua, karena hendak menemui Pak Haji Komar terkait dengan santet-santet yang telah dikirimkan ke padepokan anti galau selama ini. Dan rupanya lelaki itu adalah anak lelaki dari Pak Haji Komar, dan dia pun ternyata juga mengetahui perihal penyantetan tersebut, namun dia juga membenarkan apa yang dilakukan oleh ayahnya itu. Sedangkan wanita yang bersamanya itu, dia adalah pasien dari Pak Haji Komar, yang mana, dia datang hendak meminta dipasangkan susuk agar terlihat semakin cantik dan menawan. Terlepas dari hal itu, lelaki itu pun akhirnya bertanya, ada maksud dan tujuan apakah Kang Ujang Bustomi datang ke rumahnya tersebut. Kang Ujang pun akhirnya berterus terang, jika kedatangan beliau kali ini adalah untuk membuat perhitungan dengan Pak Haji Komar. Dan jawaban Kang Ujang Bustomi ini rupanya membuat lelaki itu marah, dan justru dia yang kemudian menantang Kang Ujang. Lelaki itu berkata, jika Kang Ujang pasti akan mati jika berani melawan ayahnya yang sangat sakti, namun sebelum itu terjadi maka Kang Ujang Bustomi harus bisa mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Tentu saja Kang Ujang Bustomi pun menyambut tantangan itu dengan senang hati. Sehingga pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian itu pun akhirnya terjadi dan tersaji. Dengan semua ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh ayahnya, lelaki itu menyerang Kang Ujang Bustomi dengan bertubi-tubi, akan tetapi, sayangnya semua itu harus berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan. Karena atas izin Tuhan, akhirnya Kang Ujang Bustomi berhasil membuatnya tepar dan terkapar. Kang Ujang Bustomi pun kemudian memabgunkan pasien Pak Haji Komar. Kang Ujang Bustomi juga menasehatinya, bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah,
karena dia hanya akan dijadikan pemuas nafsu birahi Pak Haji Komar dan anaknya tersebut. Kang Ujang Bustomi pun kemudian meminta wanita itu untuk menunggunya, karena Kang Ujang Bustomi masih harus berurusan dengan Pak Haji Komar yang sudah mencari gara-gara dengan dirinya. Duduk kamu situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kamu masuk-masuk di sini tanpa permisi? Perkenalkan, nama saya Ujang Bustomi. Nama Mana yang namanya Haji Komar? nama Haji Komar ya nggak tahu. Lah, bapak siapanya Haji Komar? Adiknya, Oh, adik. adiknya benar. Ini siapa ini? Istri saya. Jangan bohong kamu. Benar. Siapa yang bohong? Oh, kamu adiknya Haji Komar? Iya, adiknya Haji Komar. Di mana, tunjukin Haji Komar di mana? Haji Komar yang nggak tahu. Jangan bohong. Benar ya bohong. Buat apa bohong? Kamu adiknya berarti di sini masih serumah? Iya Masih serumah masih sama. serumah. Aman. Saya mau buat perhitungan sama dia, bos. Dia kurang aja deh ngirim-ngirim santet sama. Terus siapa lagi ngapain sila kayak gini? Ini kan rumah saya. Dia lagi ngapain kayak gini? Lagi wirid apa? Ngewiridin siapa kamu? Ini itu apa? Nyatet orang. Oh, kamu lagi nyantet orang? Iya. Kenapa kamu nyantet orang? Itu urusan saya. Kok nyantet orang? Iya. Parah kamu. Bukan saya parah, kamu yang parah. Ya? Soak kamu. Bukan saya suap. Situ yang suap. Kenapa saya yang soak, Kaji? Yang ngatain orang seenaknya saja. Lah terus kamu kayak gini lagi nyantet orang maksudnya apa? Emang kamu bisa nyantet? Ya orang Kamu bisa yang nyantet? minta nyantet. Kamu bisa nyantet? Ya? Oh, kamu bisa nyantet? Bisa kecil. Oh, kecil. Ya, Mati. Kecil. Mati nanti orangnya. ya mati. Serius. Serius. Setan semuanya berarti. Kamu yang setan. Nggak ajar kamu ya. Ini anak saya diapain tuh? Nggak bisa apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ujang Bustomi. Anda Haji Komar. Saya Haji Komar. Oh, Mau apa ke sini? Itu anak saya itu kenapa tuh? kenapa Anda nyerang-nyerang santet saya jarak jauh? Karena di situ sok sakti, Sok sakti apa? ganggu teman saya. Nggak teman saya yang Teman mana? saya yang di gunung tuh. Yang di gunungnya kuda, Pak. Saya nggak ada urusan, Pak. Anda kalau gentleman, Tapi dia ngadu ke saya katanya terkena sama Anda. ya kalau berani jangan jarak jauh, Pak. One by one, Pak, kayak gini. Saya jantan ke sini nih, Pak. Makanya saya tuh saya serang dari sini tuh kamu tuh. Nggak kena. Jadi saya tuh kesel. Jadi serang aja muridnya pada kena semua. Oh, Bapak kesel sama saya tuh urusannya apa? Karena ganggu teman-teman saya. Bapak nggak waras. Situ yang nggak waras. Kenapa saya nggak waras, kamu? Orang lagi cari rezeki diganggu. Rezeki diganggu apa? Ya biarin aja. Terus ini bener adik kamu? Benar ini adik saya. Benar adik-adiknya. Ini lagi tidur diganggu. Ya terus kamu kakak adik kenapa kayak iblis semua, Pak? Kayak iblis itu yang iblis. Ini kan benar ini. Lagi ada orang minta tolong dibantu. Terus anak kamu di sini jualan kopi lendot, jualan kopi ngecit. Masa anaknya kaji kayak gitu? Itu berarti buat Ini kedok siapa saja. ini anak saya ini? Berarti buat kedok saja kan kayak gitu, buat ngendam-ngendamin laki-laki yang datang ke sini. Ini anak saya sampai nggak bisa apa-apa, diapain tuh? Mati, Pak. Sebentar lagi juga Bapak mati tuh. Mati enak aja. Emang umur itu milik kamu? Ya makanya kamu juga jangan sombong. Emang umur milik kamu berani-berani nyerang santet saya jarak jauh, terus bertanggung jawab. Saya berani bertanggung jawab. Saya tanggung jawab. Sekarang Anda maunya apa? Ayo situ maunya apa? Ganggu orang sini bikin ribut aja. Mau kuburan apa rumah sakit? Ayo tinggal pilih. Serius?
Serius. Anda sudah tebal gitu kulitnya. Ayo coba. Anda sudah Kalau situ tebal. berani. Anda sudah tebal kulit. Sini saya sakit Pak Haji Komar tuh. Sakit, serius. Punya ilmu dari leluhur. Itu tadi anak kamu yang laki-laki. Itu Ya. ada pasien perempuan masa ditumpakin. Kaji edan kamu. Kan karena dia minta tolong anaknya itu. Dia itu minta tolong. Jadi dia itu cuma sekedar membantu. Berarti kamu kaji edan. Situ yang edan. Macam-macam ngatain orang edan. Oh, jadi situ begitu mainnya main. Jin setan yang berkhayal bersatulah untuk menyerang orang ini, untuk membunuh orang ini nih, orang sombong ini. Bangun. Bangun. Duduk. Duduk. Katanya kamu hebat. Edan kamu kaji. Situ yang edan. Saya itu hebat. Orang sini pada hormatin saya semua. Situ yang berani-berani yang ganggu orang. Gak usah nyolot kamu, tekpites sama saya kamu. Nggak takut, mati juga nggak takut. Di dunia ini gak ada orang hebat, gak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Mau sampai orang minta tolongnya berhenti. Oh, berarti sampai kamu mati gitu. Inilah tampang Haji Komar, sosok pembenci Kang Ujang Bustomi. Walaupun dia sudah dikalahkan dan ditaklukkan, namun rupanya sifat keras kepalanya masih saja ada. Dia tetap menolak untuk bertaubat dan meminta maaf. Pak Haji Komar masih merasa, jika semua yang dia lakukan itu adalah benar adanya. Dan dia juga berkata,
jika dia sangat membenci Kang Ujang Bustomi, karena gara-gara dakwah yang dilakukan Kang Ujang Bustomi itu mengakibatkan telah membuat mata pencahariannya semakin hari semakin sepi. Apalagi, grebek dukun dan oknum kiai yang dilakukan Kang Ujang Bustomi telah membuatnya banyak merugi, dan selain itu, kini banyak rekan-rekan dukunnya yang datang dan mengadu, jika Kang Ujang Bustomi mengancam kehidupan mereka dan harus segera disantet hingga mati. Berhubung Pak Haji Komar tetap teguh pada pendirian dan prinsipnya, maka Kang Ujang Bustomi pun tak mau memberinya ampunan lagi. Sehingga Kang Ujang Bustomi segera menghajar Pak Haji Komar hingga dia tepar dan terkapar. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membuang ilmu Pak Haji Komar, agar kedepannya dia tak lagi bisa berbuat kerusakan dan tak lagi berbuat onar. Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi kali ini. Semoga Tuhan selalu melindungi Kang Ujang Bustomi, keluarga Kang Ujang Bustomi, serta semua orang-orang dekat beliau, dan semua para kru, dalam usaha dakwahnya memberantas praktek-praktek kesesatan, baik oleh para dukun maupun para oknum yang mengatasnamakan Pak Haji, maupun Pak Kiai. Amin. Mati semua udah. Bangun. Bangun kamu. Kamu seriusan ngajak haji? Kamu jangan bohong. Kamu anaknya apa pasien apa? Aku anaknya. Jangan bohong. Kenapa sih kamu masih terus aja nanyain aku siapanya? Ya, aku anaknya. Nah ini bukan ini pasien sama pasien. Ini korban kuping cerita kamu. Aku anaknya. Pak Komar. Kenapa sih kamu udah gak usah pakai marah-marah? Mati semua tuh. Mati semua. Kamu jujur aja. Kamu bukan anaknya kan? Saya tetap anak kayak kamu. Tetap anaknya. Jam kamu di sini. Kurang ajar ini. Muntahin kamu. Daripada kamu masih ngerem-ngerem. Muntahin mau saya tanya keluarin. Kita nyerang-nyerang aja deh, monster. Dengar aja tuh. Muntahin yang mau saya tanya, biar kamu jangan jualan kopi ngecit, kopi lendot, kopi peluk, kopi apa lagi nggak tahu. Muntahin. Terus. Terus muntahin. Terus tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus baca istighfar. Muntahin kamu, daripada kamu masih ada setannya. Keluarin, muntahin. Terus tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Baca istighfar. Terus bangun. Tinggalin tempat ini. Udah lampasan terang yang berapa nih?